Silakan perhatikan tulisan di papan tulis berikut ini. Ada dua kalimat. Lana kitabun dan lakum sayyaratun. Keduanya adalah kalimat positif. Lana kitabun artinya kami atau kita memiliki sebuah buku. Yang bawah lakum sayyaratun artinya adalah kalian para laki-laki memiliki mobil atau sebuah mobil. Nah, sekarang bagaimanakah kalau kedua kalimat ini kita ubah menjadi kalimat negatif, yakni dengan memasukkan unsur laisa atau laisat atau yang lainnya ke dalam kedua kalimat di atas. Nah, perhatikan dua contoh kalimat ini berbeda dengan kalimat seperti ana tajirun, saya seorang pedagang. Ketika diubah menjadi kalimat negatif, maka menjadi lastu tajirun. Ana menjadi lastu. Nahnu tujarun, positif. Sekarang diubah menjadi negatif, menjadi lasna tujarun. Nahnu menjadi lasna. Begitupun ketika ada kalimat kitabuna jadidun. Ketika kita tempatkan kata negatif, masukkan kata negatif dalam kalimat tersebut, kitabuna jadidun, maka kata negatifnya yang kita pilih adalah laisa kitabuna jadidan. Nah, lalu bagaimana kalau kalimatnya seperti ini? Lana kitabun dan lakum sayyaratun. Ingat, lana dan lakum ini terbuat dari dua unsur kata. Lana terbuat dari la sama na. Lakum terbuat dari la sama kum. La adalah huruf jar, na adalah majrur. Kita sudah belajar. Lakum, la adalah huruf jar, kum adalah majrur. Nah, baik. Sebelum kita memastikan apa kata negatif untuk dua kalimat ini, lasna atau kalastum atau kalastu atau kalaisa dan sebagainya, maka kita harus ingat bahwa kalau kita ingin menempatkan lastu, lasta, laisa dan sebagainya dalam sebuah kalimat, maka yang harus kita perhatikan adalah pastikan dulu mana mubtadanya, mana khobarnya dari kalimat itu. Ketika kita ingin memasukkan kata negatif laisa dan teman-temannya dalam sebuah kalimat, maka yang harus kita pastikan adalah, yang harus kita identifikasi terlebih dahulu adalah mana mubtada, mana khobar dari kalimat tersebut. Kenapa? Karena disitulah ada konsekuensi logis. Ingat, kemarin sudah kita pelajari bahwa ketika sebuah kalimat ada unsur laisa di dalamnya, maka khobar dari kalimat itu mengalami perubahan. Contoh, ana tajirun, tajirun khobar. Ketika ada lastu, maka lastu tajirun. Khobarnya berubah, menjadi an. Nah, lastu tajirun, tajirun kenapa menjadi ron, tidak lagi run? Karena tajirun adalah khobar lastu. Nah, jadi yang berubah ketika ada laisa atau lastu itu apanya? Mubtadanya ataukah khobarnya? Nah, yang berubah ketika ada lastu, lasta dan lain-lainnya itu adalah khobarnya. Sedangkan mubtada tidak mengalami perubahan. Kitabuna tetap kitabu. Sayarotuna tetap sayarotu, tidak sayarota. Kitabuna tidak kitaba, tetap kitabuna. Ketika ada laisa atau laisa. Kenapa? Karena kitabuna adalah mubtada, sayarotukum juga adalah mubtada. Ingat, yang berubah ketika ada laisa adalah khobarnya, bukan mubtadanya. Nah, lalu bagaimana dengan mubtada? Nah, ingat, ketika kita membuat kalimat negatif, maka kita tentu saja menggunakan unsur laisa, lastu dan sebagainya. Dan kita tinggal pilih apakah yang kita gunakan itu adalah lastu atau kalasta, laisa, lasna atau yang lainnya. Dan cara memastikan, cara menentukan apakah lastu atau lasta atau laisa adalah perhatikan apa mubtadanya. Kalau ana tajirun, saya seorang pedagang, maka ketika negatif menjadi lastu tajirun.
Anta tajirun, kamu seorang pedagang. Ketika negatif menjadi lasta tajirun. Ana menjadi lastu, anta menjadi lasta. Kalau nahnu menjadi lasna dan sebagainya. Kesimpulannya, justru mubtada itulah yang menentukan apakah laisa atau lasta atau lastu. Mubtada itulah yang menjadi penentu kata negatifnya apakah laisa atau lasta atau lasna dan yang lain-lainnya. Mubtada mengubah lastu menjadi lasta dan sebagainya. Mubtada itulah justru yang mengubah lastu menjadi lasta atau lasna dan sebagainya. Kalau ana menjadi lastu, anta menjadi lasta, antum menjadi lastum dan sebagainya. Mubtada adalah yang mengubah lastu. Tetapi khobar diubah oleh lastu. Mubtada mengubah lastu, khobar diubah oleh lastu. Tolong catat. Mubtada itu mengubah lastu. Bisa laisa, bisa lasna, bisa lastum, tergantung mubtadanya. Sedangkan khobar diubah oleh lastu. Bisa u menjadi a, un menjadi an, sesuai formula yang sudah kita pelajari. Jadi, mubtada mengubah laisa dan khobar diubah oleh laisa. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita ingin menempatkan kata negatif laisa, lastu dan sebagainya, dan memastikan apakah yang digunakan itu kata negatifnya lastu, lasta atau yang lainnya, maka caranya adalah perhatikan kalimat tersebut. Identifikasi terlebih dahulu mana mubtadanya, mana khobarnya dari sebuah kalimat yang akan kita ubah dari positif menjadi negatif. Maka sekarang lihat kalimat lana kitabun dan lakum sayyaratun, mana mubtada dalam kalimat ini? Nah, ingat, kalau kalimat diawali oleh jar majrur, lana, la huruf jar, na adalah majrur. Ingat, kalau kalimat diawali oleh jar majrur, maka jar majrur ini tidak akan pernah menjadi mubtada, sekalipun di awal kalimat. Nah, kita udah pernah sampaikan, kalau ada jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itulah khobarnya. Dan karena jar majrur itu khobar di awal kalimat, maka namanya adalah khobar muqaddam. Sehingga kalimat lana kitabun, lana adalah khobarnya, tetapi namanya khobar muqaddam karena didahulukan. Jadi lana ini bukan mubtada, tetapi khobar. Jadi kalau gitu kita identifikasi mana khobarnya? Lana. Nah, kalau khobarnya sudah ketemu, maka mana mubtadanya? Kitabun. Cuma namanya beda. Yang lana namanya khobar muqaddam, kitabun namanya mubtada muakhar, bukan sekedar mubtada. Nah, jadi kalimat lana kitabun, mubtadanya adalah kitabun. Sedangkan lana adalah khobarnya, khobar muqaddam. Kitabun mubtada muakhar. Nah, setelah kita menemukan, mengidentifikasi mana mubtada dalam kalimat ini, maka ingat rumusan tadi. Mubtada itu mengubah lastu. Mengubah lastu menjadi lasta atau laisa dan sebagainya. Sedangkan khobar berubah atau diubah oleh laisa, oleh lastu dan sebagainya itu. Nah, berarti yang menjadi penentu apakah kata negatifnya adalah laisa, laisat, lasna, lastum atau yang lainnya adalah mubtadanya, dan kalimat ini mubtadanya adalah kitabun. Berarti kalau gitu apa kata negatifnya? Nah, kita lihat lagi. Kitabun itu ini kata mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mufrad apa musanna atau jama'? Mufrad, tunggal, mufrad. Nah, kalau mudzakkar mufrad berarti kalau dikembalikan ke domir, domirnya adalah huwa. Berarti kitabun itu adalah domirnya huwa. Dan kalau domirnya huwa, berarti kata negatifnya adalah laisa, bukan lasna. Jangan terkecoh oleh na yang ada pada kalimat lana ini. Kenapa jangan terkecoh oleh lana? Karena lana ini bukan mubtada, tetapi khobar muqaddam. Mubtadanya adalah kitabun. Karena lana bukan mubtada, sehingga kata negatifnya bukan lasna.
Sehingga kita jangan terkecoh. Meskipun lana ini, nah adalah dhamirnya nahnu, kata negatifnya bukan lasna. Kenapa? Karena lana bukan mubtada posisinya, tetapi sebagai khobar muqaddam. Yang jadi penentu kata negatif dalam kalimat ini adalah kitabun. Karena kitabun adalah mubtadanya, meskipun namanya mubtada muakhar. Dan karena kitabun adalah mudzakkar mufrad, dhamirnya huwa, berarti kata negatif dalam kalimat ini adalah laisa. Karena dhamir huwa, kata negatifnya adalah laisa. Sehingga kita terapkan laisa lana. Nah, laisa lana, terus berikutnya coba ingat, kitabun ataukah kitaban? Ingat, kita sudah belajar. Ketika sebuah kalimat ada unsur laisa, maka di sana ada yang berubah. U menjadi a, un menjadi an, dan seterusnya. Tetapi ingat, yang berubah ketika ada laisa, mubtadanya ataukah khobarnya? Khobarnya, bukan mubtadanya. Nah, kita lihat di sini kitabun posisinya mubtada ataukah khobar? Mubtada, tepatnya mubtada muakhar. Nah, karena kitabun ini kedudukannya sebagai mubtada muakhar, dan mubtada muakhar tidak berubah ketika ada laisa. Itulah sebabnya, maka dalam kalimat ini lana kitabun, ketika ada laisa, maka menjadi laisa lana kitabun, tetap kitabun, bukan kitaban. Kenapa? Karena kitabun bukan berposisi sebagai khobar, dan yang berubah ketika ada laisa adalah khobar, bukan mubtada. Sehingga kitabun tetap bun, bukan ban. Begitupun yang bawah, lakum sayyaratun. Ingat, lakum adalah khobar muqaddam, terdiri dari jar majrur. Setiap ada kalimat diawali oleh jar majrur, berarti jar majrur itu adalah khobarnya, khobar muqaddam. Mubtadanya adalah sayyaratun. Nah, sekarang coba masukkan kata negatif dalam kalimat ini. Kalian memiliki mobil menjadi kalian tidak memiliki mobil. Gimana bahasa Arabnya? Nah, ingat caranya adalah perhatikan mubtadanya sayyaratun, ini kata muannats, dhamirnya hiya. Berarti kata negatifnya adalah laisat. Laisat. Lakum. Nah, sayyaro. Coba, sayyaratun atau sayyaratun? Ingat, sayyaratun adalah mubtada. Dan mubtada ketika diawali oleh laisat tidak mengalami perubahan, maka tetap sayyaratun. Karena yang berubah ketika ada laisa adalah khobar, bukan mubtada. Dan di sini sayyaratun adalah mubtada, tepatnya mubtada muakhar. Sehingga kalimatnya menjadi laisat lakum sayyaratun. Lana kitabun, kami memiliki buku. Laisa lana kitabun artinya adalah kami tidak memiliki buku. Yang bawah, lakum sayyaratun, kalian memiliki mobil. Yang bawahnya, laisat lakum sayyaratun, kalian, terjemahkannya dari sini dulu, dari kalian dulu. Kalian tidak memiliki mobil. Laisat lakum sayyaratun. Nah, jadi kesimpulannya, kalau ada kalimat diawali oleh jar majrur, maka jar majrur itu adalah khobar muqaddam dari kalimat tersebut. Dan ketika kita masukkan unsur kata negatif laisa dan teman-temannya dalam kalimat tersebut, maka pilihan laisanya adalah hanya dua, yakni antara laisa atau laisat. Tidak ada yang lain. Tidak mungkin lasna, tidak mungkin lastum, tidak mungkin lastu, tidak mungkin lasti, atau yang lain-lain. Hanya dua saja kemungkinannya, yakni antara laisa dan laisat. Lalu bagaimana cara memastikan antara laisa dengan laisat? Cara memastikannya adalah perhatikan mubtada muakhirnya. Kalau mubtada muakhirnya mudzakkar, dhamir huwa, berarti laisa. Kalau mubtada muakhirnya adalah muannats, dhamir hiya, berarti laisat. Jadi jelas, kalau ada kalimat diawali oleh jar majrur, khobar muqaddam dan mubtada muakhir, maka kata negatifnya pilihannya antara laisa atau laisat. Tidak ada yang lain.
Gunakan laisa kalau mubtada muakhirnya adalah mudzakkar. Gunakan laisa kalau mubtada muakhirnya adalah muannats. Sedangkan khabar muqaddamnya bebas. Mau lakum, lana, lahum, lahunna, lakunna, lana, li, laka, laha, laki, dan sebagainya. Nah, baik. Sekarang gini, saya akan buat kalimat positif. Dua saja sebagai contoh. Yang satu mubtada muakhirnya mudzakkar dan yang satunya lagi mubtada muakhirnya muannats. Silakan ubah menjadi kalimat negatif. Tebak. Misalnya kalimat begini. Lahunna madrasatun. Lahunna madrasatun. Mereka perempuan memiliki sekolah. Coba ubah menjadi kata negatif. Lahunna madrasatun. Apa kata negatifnya? Lasna atau yang lain? Lahunna madrasatun. Baik. Jawabannya adalah laisat lahunna madrasatun. Karena mubtada muakhirnya adalah madrasatun. Jadi kata negatifnya menggunakan laisat. Laisat lahunna madrasatun, tetap tun karena mubtada muakhir, bukan khabar. Sekarang yang kedua. Laka kolamun. Laka kolamun. Kamu memiliki pulpen. Apa kata negatifnya? Apa kalimat negatifnya? Silakan tebak. Laka kolamun. Jawabannya adalah laisa laka kolamun. Karena mubtada muakhirnya adalah kolamun, mudzakkar, dhamir huwa. Berarti laisa, bukan lasta. Meskipun di situ ada laka. Karena laka di situ posisinya sebagai khabar muqaddam. Demikian bahasan kita tentang kata negatif ketika masuk dalam kalimat yang terdiri dari unsur khabar muqaddam dan mubtada muakhir, di mana khabar muqaddamnya terdiri dari jar dan majrur. Ingat, pilihannya hanya satu dari dua, antara laisa atau laisat, tidak yang lain. Demikian makna aja.